sini kami akan membahas tentang termodinamika sekaligus melakukan praktek. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yaman Memokrat Muhammad. Saya Kristina Jelano. Saya Windy Basrika Gula. Saya Rimon Karisia. Saya Delius Buda. Selamat datang. Nah, baik, saya akan membahas mengenai hukum satu termodinamika. Apakah hukum satu termodinamika? Hukum satu termodinamika adalah bentuk lain dari hukum kekekalan energi yang dialami oleh suatu sistem. Nah, sistem ini didefinisikan sebagai sejumlah suatu zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian untuk dianalisis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian usaha, kalor, dan energi. Yang pertama, pengertian usaha dan kalor. Nah, usaha yang dilakukan pada suatu sistem merupakan energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Adapun energi mekanik sistem merupakan energi yang dimiliki oleh sistem akibat gerak dan koordinatnya. Selanjutnya adalah pengertian energi dalam. Nah, energi dalam ini merupakan sifat mikroskopis suatu zat sehingga zat tidak dapat diukur secara langsung. Jadi besaran tidak dapat diukur secara langsung adalah perubahan energi dalam, yaitu perubahan sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, persamaan umum dari perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 kurang U1. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang formulasi usaha, kalor, dan energi dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang formulasi usaha. Proses yang terjadi pada tekanan tetap disebut proses isobarik. Usaha W dapat dihitung dari persamaan W sama dengan F dikali S, dengan F adalah besar gaya dan S adalah besar perpindahan. Gaya F ditimbulkan oleh tekanan gas P yang bekerja pada bagian bawah pengisap, yang besarnya F sama dengan P dikali A, sehingga usaha W dapat ditulis W sama dengan P dikali A dikali S, karena AS sama dengan perubahan volume gas, delta V sama dengan V2 dikurang V1, dengan V2 volume akhir dan V1 adalah volume awal. Maka usaha W dapat dinyatakan oleh persamaan usaha pada proses isobarik dengan persamaan yang dapat dituliskan, yaitu W sama dengan P dikali delta V sama dengan P V2 dikurang V1. Rumus W sama dengan P delta V pada persamaan tersebut hanya dapat digunakan menghitung usaha gas pada tekanan tetap atau proses isobarik. Nah, kemudian kita masuk pada formulasi kalor. Teman-teman, kalor yang diserap atau diberikan pada sistem gas dapat dihitung dari rumus kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T, dengan C kecil adalah kalor jenis dan C besar adalah kapasitas kalor gas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang formulasi energi dalam. Teman-teman semua, dalam formulasi energi dalam ini telah kita ketahui bahwa untuk gas ideal, energi dalam gas sama dengan total energi kinetik dari seluruh molekul-molekul gas. Formulasi energi dalam adalah sebagai berikut, yaitu gas monoatomik dapat ditulis dalam persamaan U sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT, dan gas diatomik U sama dengan 5/2 NKT dan 5/2 nRT dengan jumlah molekul N sama dengan besar mol, K sama dengan tetapan Boltzmann atau K sama dengan 1,38 dikali 1023 Joule per K. R tetapan umum gas atau R sama dengan 8,31 Joule per mol sama dengan 8.310 Joule per kilomol. Tentu saja perubahan energi dalam delta U
untuk sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu akhir T2 dapat dinyatakan sebagai gas monoatomik, yaitu delta U sama dengan 3/2 NR delta T sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Dan gas diatomik yaitu delta U sama dengan 5/2 NR delta T sama dengan 5/2 NR T2 dikurang T1 dengan delta U2 dikurang U1. Persamaan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan energi dalam sistem hanya bergantung pada suhu awal dan suhu akhir. Dengan kata lain, perubahan energi dalam delta U hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh sistem untuk mencapai keadaan itu, karena energi dalam termasuk fungsi keadaan. Saya akan menjelaskan tentang proses-proses termodinamika gas. Pada proses termodinamika gas ini terbagi beberapa bagian, yaitu bagian A, proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan gas pada tekanan tetap. Nah, persamaan keadaan isobarik yaitu V/T sama dengan C atau V2/T sama dengan V1. Ini adalah hukum Gay-Lussac. Jadi, usaha isobarik yaitu W sama dengan P delta V sama dengan T atau V2 dikurang V1. Bagian B, proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Pada persamaan keadaan isokorik yaitu P/T sama dengan C atau P2/T2 sama dengan P1/T1. Ini adalah hukum Charles. Bagian C, proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaan keadaan isotermal yaitu PV sama dengan C atau P2/P2 sama dengan P1/P1. Ini adalah hukum Boyle. Bagian D, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Pada persamaan keadaan adiabatik yaitu PV pangkat D sama dengan C atau P1/V1 sama dengan P2/V2. Maka persamaan keadaan adiabatik yaitu T1/V1 pangkat D dikurang 1 sama dengan T2/V2 pangkat D1. Pada hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Apabila kalor diberikan pada sistem, maka volume dan suhu sistem tentu akan bertambah, terlihat dengan mengembangnya dan bertambahnya panasnya sistem. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, maka volume dan suhu sistem menjadi berkurang, terlihat juga dari sistem yang akan mengerut atau terasa dingin. Nah, prinsip inilah yang menjadi hukum alam dan bentuk dari hukum kekekalan energi yang sejalan dengan hukum termodinamika 1. Suatu sistem yang telah mengalami perubahan volume nantinya akan melakukan usaha. Sementara sistem yang mengalami perubahan suhu akan cenderung mengalami perubahan energi dalam. Jadi, keberadaan kalor yang diberikan kepada sistem dapat menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan. Pada hukum
termodinamika ada 4 proses. Yang pertama, proses isotermal atau suhu tetap. Suatu sistem yang dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan dalam sistem tersebut. Proses termodinamika berlangsung terutama dalam suhu konstan. Itulah yang disebut dengan proses isotermal. Nah, berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Proses isotermal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya popcorn di dalam panci. Nah, jika mengacu pada hukum termodinamika 1, maka kalor yang diberikan akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem atau Q sama dengan V. Perlu diketahui bahwa proses ini juga dapat diberlakukan dengan hukum Boyle, yakni menjadi PA sama dengan PB sama dengan VB. Nah, berhubung suhunya tetap, maka proses isotermal ini tidak akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan O. Sementara, usaha tetap dapat dihitung dari luas daerah dan yang ada di bawah kurva dengan rumus W sama dengan NRPTN VB per VA. Yang kedua, proses isokorik atau volume tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isokorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan atau delta V sama dengan 0, sehingga gas tidak dapat melakukan usaha atau W sama dengan 0 dan kalor yang diberikan juga sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalor dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan atau QV. Proses ini memiliki rumus berupa W sama dengan P dV sama dengan P kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, proses isobarik atau tekanan tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut dengan melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih. Air yang mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha atau W sama dengan P delta V. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau Qp. Nah, jika proses isobarik ini didasarkan dengan hukum termodinamika 1, maka akan berlaku rumus Qp sama dengan W tambah delta U. Yang keempat, proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Nah, contoh penerapan proses adiabatik ini adalah penggunaan pompa sepeda. Jika didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan menjadi perubahan energi internal gas atau DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai atau Q dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh gas atau P kali dV. Yang dari video saya tentang hukum 1 termodinamika gas. Baik teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini adalah besaran terukur yang menggambarkan berapa banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar jumlah tertentu. Pada kapasitas kalor ini, dia mempunyai lambang yaitu C besar, atau dalam persamaan yaitu C besar atau kapasitas kalor sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C kali delta T. Dan pada kapasitas kalor ini kita dapat membedakan menjadi dua, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap. Kapasitas kalor pada tekanan tetap dia mempunyai persamaan yaitu C
CP sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan CP kali delta T. Dan pada kapasitas kalor pada volume tetap dia mempunyai persamaan, yaitu CV sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan CV kali delta T. Baik, saya akan membahas mengenai hukum dua termodinamika. Yang pertama adalah mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya adalah mobil. Energi panas hasil dari pembakaran bahan bakar akan diubah menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan mobil. Akan tetapi, dalam semua mesin kalor ini, saat pengubahan energi panas menjadi energi mekanik akan disertai dengan pengeluaran gas buang yang membawa sejumlah energi panas. Dengan demikian, semua energi panas yang dihasilkan dari energi pembakaran bahan bakar tidak dapat diubah sepenuhnya menjadi energi mekanik, melainkan hanya sebagian dari energi panas yang dapat diubah menjadi energi mekanik. Sekian mengenai mesin kalor. Nah, teman-teman, mengenai hukum dua termodinamika yang membahas mengenai aliran kalor, saat ingin menaikkan temperatur atau suhu benda, kamu bisa menambahkan benda kedua, kemudian menempelkannya ke benda pertama yang temperaturnya lebih tinggi. Misalnya saat kamu ingin mendidihkan air, nantinya bisa menambahkan api untuk membuat suhu air bertambah. Jadi, kalor akan mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana jika kamu ingin menurunkan suhu pada suatu benda? Jika benda bersuhu tinggi berubah menjadi lebih rendah, maka kalor pada benda tersebut bakal keluar dari benda. Contohnya, saat kamu ingin mendinginkan sendok yang panas, kemudian bisa menaruhnya di lantai yang dingin, artinya kalor dari sendok yang panas akan mengalir ke lantai dengan suhu yang jauh lebih rendah. Lalu, bagaimana jika kedua yang digunakan untuk menurunkan suhu memiliki temperatur yang sama atau lebih tinggi? Hal ini bisa dilakukan dengan memaksa kalor keluar. Mengutip dari buku Termodinamika terbitan UIN, Banda Aceh, bunyi hukum dua termodinamika adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Dikutip dari Akselerasi Fisika, hukum dua termodinamika membahas mengenai pembatasan perubahan energi yang dapat berlangsung dan tidak dapat berlangsung. Rudolf Clausius menyatakan sebuah rumusan Clausius mengenai hukum termodinamika 2, yaitu kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah, lalu tidak mengalir spontan ke arah sebaliknya. Sedangkan permasalahan entropi, hukum termodinamika 2 menjelaskan jika total entropi jagat raya tidak akan terjadi pada proses reversible delta S sama dengan 0, namun akan bertambah pada proses irreversible delta S lebih dari 0. Secara alami, proses termodinamika yang berlangsung adalah irreversible atau proses yang berlangsung secara spontan pada satu arah, tidak arah sebaliknya. Namun juga ada proses reversible atau proses bolak-balik. Contohnya, proses yang terjadi pada dua benda dengan suhu yang selisihnya sedikit. Kita juga tidak akan bisa membuat sebuah mesin kalor yang dapat bekerja dalam satu siklus yang menyerap seluruh kalor dari sebuah reservoir lalu mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Mesin kalor merupakan pembahasan yang dilakukan oleh Kelvin dan Planck yang dikenal dengan rumusan Kelvin-Planck tentang hukum termodinamika 2 pada mesin kalor. Saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot. Dasar untuk mengerti prinsip umum mesin kalor baru muncul tahun 1824 saat insinyur Prancis Nicolas Léonard Sadi Carnot atau 1776 sampai 1832 mempublikasikan suatu laporan tentang subjek ini.
Dalam mengerjakan subjek ini, Carnot merumuskan ide-ide dasar dari termodinamika. Ia mengatakan bahwa semua perpindahan atau pergerakan ini berhubungan dengan kalor. Tidak ada perbedaan apakah pergerakan ini terjadi karena kejadian alam ataukah di dalam peralatan-peralatan mekanik seperti mesin kalor. Mesin Carnot ideal membangun suatu batas efisien paling tinggi dari semua mesin yang dapat dibuat, termasuk mesin uap, mesin diesel dan bensin, mesin jet, dan reaktan atom. Carnot dapat memahami proses dasar yang mendasari usaha oleh suatu mesin. Proses tersebut adalah proses dari bentuk energi atau kalor menjadi bentuk energi lain atau usaha mekanik. Ia berhasil mengenali bahwa usaha dapat dilakukan hanya ketika kalor mengalir dari suatu suhu tinggi ke suhu rendah. Disebutkan bahwa mesin Carnot tidaklah memiliki efisiensi 100%, tetapi merupakan mesin yang efisiennya paling besar dari semua mesin yang mengubah kalor menjadi usaha. Persamaan siklus Carnot adalah sebagai berikut. Delta U sama dengan Q dikurang W. 0 sama dengan Q1 dikurang Q2 dikurang W. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Dengan Q1 dan Q2 adalah besaran yang bernilai positif. Persamaan efisien mesin Carnot dalam Q1 dan Q2 akan persis sama dengan persamaan efisien mesin kalor yang telah kita nyatakan sebelumnya dalam persamaan 7,30, yaitu sebagai berikut. Eta sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Dalam pernyataan tentang fluida kerja gas ideal, U sebanding dengan suhu mutlak T, maka ditambah dari penjelasan terrinci tentang proses pada siklus Carnot untuk suatu gas ideal dapat ditentukan hubungan berikut. Q2 per Q1 sama dengan Q2 per T1. Dengan demikian, efisiensi mesin Carnot dalam suhu mutlak T dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Efisiensi mesin Carnot Eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Sekarang kita masuk pada mesin pendingin. Mesin pendingin atau refrigerator adalah mesin yang dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya adalah kulkas dan AC. Koefisien daya guna merupakan ukuran penampilan dari mesin pendingin yang diberi lambang Kp, di mana rumusannya adalah Kp sama dengan Kp per W sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2 sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Semakin tinggi nilai Kp, maka mesin pendingin tersebut akan semakin baik. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang entropi. Entropi ini adalah suatu ukuran banyaknya kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Persamaan dari entropi adalah delta S sama dengan Q per T, atau delta S sama dengan perubahan entropi atau satuannya itu Joule per Kelvin, Q sama dengan kalor atau satuannya Joule, dan T sama dengan suhu atau satuannya Kelvin. Entropi ini juga disebut sebagai ukuran ketidakteraturan. Jadi, semakin tinggi entropi pada suatu sistem, itu menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Dan pada entropi juga terdapat entropi jagat raya, yaitu mempunyai persamaan delta S jagat raya sama dengan delta S1 ditambah delta S2. Dan kedua, entropi proses reversible, yaitu dengan persamaan delta S jagat raya sama dengan 0. Dan ketiga, entropi proses irreversible,
praktek. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah Yang pertama ada mancis, Yang kedua ada lilin, yang ketiga adalah gelas, balon udara bersama air, balon yang berisi udara. Kita menyalakan lilin, kemudian memasukkan lilin ke dalam gelas kaca. Selanjutnya, balon yang hanya berisi udara tersebut kita letakkan di atas gelas kaca yang berisi lilin yang menyala. Kita amati apa yang terjadi. Balon kosong akan meletus jika diletakkan di atas api. Pada balon yang kedua, balon yang berisi air akan menggembung dan memasuki gelas yang berisi api. Karena tekanan di dalam balon yang tinggi akibat suhu yang panas, lilin di dalam gelas akan mati, sebab tidak ada lagi udara yang masuk ke dalam gelas. Hal ini erat kaitannya dengan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika adalah hukum yang menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dihancurkan atau dibuat, tetapi energi hanya dapat ditransfer atau diubah dari satu ke bentuk lain. Dalam percobaan pertama, energi panas dari api lilin berpindah ke balon. Namun, sistem balon tidak dapat menahan energi yang ditransfer oleh lilin sehingga mengakibatkan balon meletus dan energi panas menyebar. Dalam percobaan kedua, energi panas dari api lilin berpindah ke balon. Sistem balon dapat menahan energi yang diberikan oleh sistem lilin karena ini balon yang berupa air dapat menyerap sebagian besar panas yang diberikan oleh lilin. Karena tekanan di sistem balon semakin tinggi, mulut gelas tertutup sepenuhnya oleh balon yang mengakibatkan lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem lagi.